Pas Intel itu biadab, saya di rumah sakit, dia tidak datang ketemu saya benci dia. Dia itu harus dimasukkan sebagai seorang pelaku juga, karena dia yang menipu saya, dia menipu. Saya sudah jengkel, pasti Intelnya itu penipu. Menipunya karena dia membohongi keadaan anak saya, mama. Dia bilang anak saya baik-baik. Kami turut berduka atas kejadian ini ya, tidak ada orang pun yang menginginkan terjadi seperti ini. Mama Evi, apa yang Mama Evi melihat ada kejanggalan-kejanggalan dalam peristiwa kematian ini? Kalau mau kejanggalan terlalu banyak, mama, saya punya anak ini. Kalau memang mereka tahu dia sakit, kasih info di saya, orang tua atau minimal kasih tahu kalau saya punya anak sakit banyak, sudah dibawa ke rumah sakit, ICU. Kenapa HP ditahan? Terus dia tidak bisa komunikasi dengan saya sama sekali di saat dia sudah sakit banyak. Saya WA dan si Intelnya hanya di retweet saja. Saya mohon sampai saya mohon dan si tolong kasih tahu anak saya kabarnya, saya pikiran maksudnya toh. Saat itu Mama ada di mana? Saya di sini. Iya. Dikasih tahu itu waktu kapan? Tanggal berapa? Tanggal Hari apa? Hari ini Jumat. WA-nya masih ada di sini, masih tersimpan. Kematiannya tanggal 6 ya? Iya. Saya hanya bisa komunikasi dengan dan si Intelnya saja karena Dikasih tahu bilang apa? Saat itu dia yang pegang kondisi, HP. ya, kondisi. Itu waktu itu saya ada di kedukaan anak mantu punya kakak ipar meninggal di Golok. Itu saya dapat komunikasi satu kali karena saya sudah WA banyak mungkin dan isinya baca. Jadi dia langsung kasih, saya bukan video call, telepon lewat WA. Itu anak saya punya suara sudah beda. Mama. Jadi dia salam mama, ya Luki, salam Luki, bagaimana kabarnya? Mama belum tahu ini ya? Iya, itu saya belum tahu kalau dia sudah sakit banyak itu, maksudnya dia sudah parah. Mama, beta baik-baik saja. Mama apa kabar? Mama baik nak. Mama rindu, dia bilang iya mama, saya juga kangen mama datang lagi ke Oko. Iya Luki, nanti mama pergi ya, mama cari waktu, adik masih sekolah. Belum merasa itu? Belum merasa, tapi dia punya omongan ini saya kira kok aneh. Tidak, mama bulan depan nanti datang sini pakai pesawat, nanti Luki booking tiket pesawat ya. Ya sayang, Luki jaga diri baik-baik nak ya. Tuhan berkati Luki di sana nanti baru ketemu mama. Iya mama, sudah. Itu yang saya komunikasi pertama. Terus abis itu saya hanya dapat komunikasi dengan mama angkatnya. Mama angkatnya juga pikiran, dia bilang. Telepon akhirnya Mama. Iya, saya komunikasi dengan mama angkatnya. Mama angkatnya bilang, mama kami ini mau rindu dengan Luki, kami di batalion tidak dapat ketemu juga. Kami lihat dari jauh saja. Kami titip obat di penjagaan. Katanya Luki sakit apa? Jujur dia datang di mama angkatnya itu dengan sekujur tubuh sudah luka semua. Jadi mama angkatnya sempat kompres dia, gosok minyak. Habis itu mama angkatnya telepon video call. Luki kasih tahu mama, saya dipukul, dicambuk sama Bamak sama dan si Intel. Ngomongnya Luki begitu waktu dia video call sama saya, dia badan hancur. Aduh Tuhan, Luki kenapa begitu? Jadi mama tolong mama, ya Luki berobat dulu ya. Nah mereka telepon saya, Luki harus kembali ke batalion. Mereka iya, dia kan sempat lari, iya sempat video call, dia lari datang jadi dia lari, mama angkatnya masih berobat, mereka datang jemput lagi. Tuhan, saya itu yang saya menyesal, mereka jemput, mungkin mereka aniaya tambah lagi di sana. Itu yang Tuhan, dia tambah parah. Saya langsung kasih tahu, saya bilang Luki kayaknya sakit banyak itu. Dia bilang kok karena begini nih, katanya baik-baik saja. Sudah komunikasi dengan dia punya pasi Intel karena HP-nya dipegang pasi Intel sekarang ini. Kita tidak bisa komunikasi dengan siapa-siapa. Memang pasi Intel itu biadab, saya di rumah sakit dia tidak datang ketemu saya benci dia.
dia itu harus dimasukkan sebagai seorang pelaku juga. Karena dia yang menipu saya, dia menipu. Saya sudah cekal, pasti intelnya itu penipu. Menipunya karena dia membohongi keadaan anak saya, mama. Dia bilang anak saya baik-baik saja di ICU ini, anak saya sudah koma. Dia bilang tidak mama, dia ada baik, ini ada istirahat, ada tidur. Tapi tidak dikasih video call. Video call hanya mukanya pasti intel saja. Dia kayak bingung begini. Dia bilang sudah mama, nanti baru Lucky masih istirahat. Ternyata itu Lucky sudah koma di ICU. Dan waktu mama kesana tanggal berapa? Biadab. Manusia PKI, kalau bagi saya mereka PKI. Jadi langsung saya inisiatif, saya beli tiket pesawat sendiri malam-malam, saya booking jam 12 malam, saya berangkat naik Teo pagi. Karena mama angkatnya aksesnya saya berangkat hari Selasa. Itu saya tanggal berapa ya, ada bookingan tiket di sini. Itu saya berangkat, saya langsung tidak, saya duluan karena bapaknya masih izin dari Rote kan. Bapaknya dinas di Kodimorje. Saya sampai sana, saya kontak travel, jemput saya langsung bandara. Saya datang, mereka semua di dalam. Mereka semua saya tunjuk, kalian biadab. Siapa mau tahan saya, tahan sini. Anak saya sudah begini, saya masuk di ruang ICU. Saya, Lucky, Tuhan Yesus. Bagaimana keadaannya dia? Dia sudah tidak sadar. Saya bisik di telinganya, iya, ventilator masuk. Saya bilang, Lucky, mama datang nak. Mama datang nak, mama jaga Lucky di sini. Dia langsung berontak, dia dengar saya suara. Mereka putus akses semua. Tidak boleh ada yang kontak mamanya. Keluarganya tidak boleh dikontak manusia. PKI. Bagi saya PKI. Semua yang pelaku itu PKI semua. Kenapa tidak bunuh saya sekalian waktu di rumah sakit saya pergi? Kalian takut? Saya ngamuk di sana, kalian takut? Ini dokter bilang apa mama? Dokter kasih tahu saya, panggil. Kalau anak saya itu sudah gagal ginjal, organ paru-parunya semua sudah rusak semua, cairan sudah banyak. Dan dokter bilang itu karena memar. Memar karena apa? Ini semua sudah. Iya, saya lihat bukti semua ada di saya, foto, video semua. Saya sudah kirim semua ke orang Intel semua, ke POM semua. Dankinya datang tidak sakit semua. Tidak ada danki yang datang, ada dantonnya saja yang datang. Danionnya keadaan posisi di luar daerah. Katanya di Batu Jajar. Itu dan si Intel kurang ajar tidak muncul. Saya WA, dia bilang iya mama sedikit lagi. Sampai saya bawa anak saya ke Kupang, dia tidak muncul. Saya benci dia proses dia. Binatang, dia punya orang tua. Saya ngomong sekarang ganti Intelnya dibawa ke POM Kupang, proses dia. Karena dia yang pegang HP anak saya, binatang itu. HP-nya sudah dikasih kembali sekarang? Sudah, itu terakhir kami mau pulang, itu pun itu suami saya mohon baru dikembalikan. Saya mohon tidak dikembalikan waktu anak saya masih di ICU. Terlalu kurang ajar. Mama sekarang kan mereka sedang sementara memproses dan POM dari MD juga sedang memproses dan mereka menemukan ada 4 yang terduga menganiaya anak. Apa mama harapannya? Apakah memang hanya 4 orang? Tidak, semua banyak orang. Bukan 4 saja. Itu 20 orang, itu proses semua. Termasuk bamaknya itu, Andre Mahaklori. Saya sebut nama langsung. Karena anak saya mengaku dia juga ikut pukul pakai selang. Dansinya juga ikut pukul. Saya ini hari, karena dia video call langsung ngomong sama saya. Saat yang waktu ada di rumah mama? Iya, di rumah mama angkatnya. Anak saya masih dapat video call sama saya. Kalau sebelumnya mama Epi, apakah ini mama punya anaknya juga sempat curhat atau apa gitu bahwa dia diperlakukan tidak baik di tempat tugas? Dia hanya bilang katanya mama kami ini disuruh harus hafal nama senior. Mungkin itu wajar ya karena mereka di sana kadang tradisi seperti itu saya maklumi. Teman-teman itu kalau tidak hafal dipukul. Ya udah kalau mungkin pembinaan seperti itu pukul yang tempeleng atau apa saya masih terima. Tapi ini pukulnya seperti ini bukan pukul, ini pembunuhan. Pembunuhan yang direncanakan dan secara keji. Tidak punya hati kasih, mama. Kalau mama Epi tadi bilang ada 20-an, itu informasi dari mana? Informasi yang beredar di sana dan saya dengar langsung, saya baca yang kronologi yang dikirim, itu sekitar 20 orang. Yang selang itu ada berapa orang, dan yang pelaku utama itu memang 4 orang. Itu semua memang harus diproses. Harus diproses semua, termasuk dan si Intelnya juga proses, karena itu dia penipuan. Dia kasih tahu anak saya sehat-sehat saja, ternyata anak saya tidak baik-baik. Kalau yang disebut oleh Prada Lucky yang langsung di-mention disebut namanya yang mana tahu? Itu Bamak. Dia bilang Bamak juga ikut pukul pakai selang. Dan si Intel juga pukul saya. Sama mama harapkan apa juga dari
Danrem. Saya berharap Danrem yang langsung dulu danton suami saya di Malang, di 502 itu danton suami saya langsung. Saya berharap Bapak Danrem yang terhormat, saya mohon ada keadilan buat anak saya. Saya tidak mau juniornya Lucky mengalami hal yang sama lagi. Cukup anak saya, cukup penderitaan saya seorang ibu, cukup perjuangan saya sebagai seorang ibu buat anak saya. Sudah cukup dia dapat seperti ini. Jangan ibu-ibu lain merasakan begini. Karena sakit dan hancur. Mungkin kalau dia gugur di medan perang, saya terima. Dia bela bangsa, bela negara. Itu tugas dia sebagai seorang abdi negara. Tapi dia mati di tangan teman-temannya yang biadab. Saya bukan sebut institusi, saya menyebut oknum. Oknum yang biadab. Untuk Panglima TNI sendiri, Saya berharap Bapak Panglima juga mungkin mempunyai hati kasih, bisa menyelidiki kasus ini, campur tangan kasus ini, biar pelaku semua dipecat dan dihukum. Dipecat, dihukum seumur hidup kalau bisa. Karena anak saya mati kehilangan nyawa. Mereka dipecat, bisa mereka cari kerja lain. Dihukum seumur hidup. Yang paling utama, yang pelaku yang utamanya itu 4. Bisa nggak perlu dihukum mati sekalian. Nyawa bayar nyawa. Anak saya sudah tidak ada. Mereka enak, orang tuanya bisa terima anaknya hidup. Anak saya tidak ada. Terlepas anak saya punya salah, punya masalah apapun, kalau memang mau berhentikan dia jadi TNI, saya terima. Tapi jangan buat dia sampai begini kehilangan nyawa. Saya seorang ibu, saya memohon keadilan. Saya ibu yang mengeluarkan anak saya. Saya mohon keadilan buat anak saya. Tolong Bapak Danrem, Bapak Pangdam Udayana, Bapak Panglima TNI, saya mohon keadilan buat saya. Seorang ibu yang melahirkan anak saya, yang saya sudah menyerahkan menjadi seorang anggota TNI. Saya mohon keadilan sebesar-besarnya buat saya. Saya berpikir kalau ada keadilan, anak saya bisa tenang di sana. Dan saya pastikan mereka harus dipecat dan mereka dihukum seumur hidup. Dan pelaku utama dihukum mati. Saya mohon itu saja. Terima kasih.